Jadi sebelum terlanjut yang dua terbaca di dalam. Oh, itu yang dulu salah. Nah. Ada. Dan boleh dianya hajar, oleh dianya meninggalkan bicara. Boleh dianya meninggalkan bicara pada 3 hari. Tidak boleh lebih. Bolehnya 3 hari. Wa yahrumu fi ma zada 'alaiha. Dan haram pada jumlah yang lebih oleh dia juga, atasnya 3 hari, atasnya 3. Kecuali boleh melebihi 3 hari jika bermaksud oleh dia suami akan mengembalikannya daripada kemaksiatan. Mengembalikan istri dari kemaksiatan artinya menarik istri dari kemaksiatan. Dan boleh lebih 3 hari. Jadi istrinya hobi galak-galak main batik. Gawe. Awan tu aje main batik. Yang pakai main batik, anak tu pakai main batik. Main batik lah rumah. Jadi boleh tidak berbicara dengan istri lebih dari 3 hari kalau tujuannya adalah menarik istri dari kemaksiatan. Ataupun bermaksud islah adilnya, membaguskan, memperbaiki diri, memperbaiki agamanya. Ya nggak usah bicara-bicara, karena orang kalau sudah salah, kemudian kita pakai perasaan, dia udah salah, itu masih juga pakai enak. Jadi akhirnya kita ajak bicara. Akhirnya dia merasa bahwa kesalahan itu berarti bisa dimaklumi ya. Kan? Jadi cara supaya dia memaklumi bahwa itu salah dan harus dirubah. Tidak ada cerita yang bisa dimaklumi. Paling dia cuma nggak mau bicara, paling cuma 3 hari. Dan karena begitu di hadis. Padahal ada pengertian yang lain. Kalau memperbaiki agama ataupun menarik dari kemaksiatan itu harus caranya dengan tidak berbicara lebih dari 3 hari. Maka itu istilahnya tidak ta'aradat dararan alaikum bi akhafid dararain. Apabila beradu oleh 2 mudarat, maka ambillah yang paling ringan mudarat. Jadi tidak berbicara lebih dari 3 hari itu haram. Tapi membiarkan istri dalam kemaksiatan itu jauh lebih besar keharamannya. Maka untuk menghilangkan keharaman yang kecil itu, maka membiarkan dalam kemaksiatan itu tidak boleh. Jadi ini gimana? Ambil yang ringan berarti. Abaikan nikmat tapi cocok si kaidah. Jadi itu kaidah yang lain. Kenapa begitu? Inilah hajru walau daiman walau li ghairi zawjaini jaizun bi qaradin syar'i. Karena bermula meninggalkan bicara sekalipun sampai mampu sudah bicara. Selamanya berarti hidup berarti ya.
bermula meninggalkan bicara, sekalipun meninggalkan bicara itu daimah, selamanya, seumur hidup. Sekalipun meninggalkan bicara itu li ghairi zawjain, bagi selain suami istri. Misalnya kita dengan masyarakat, ya ada masyarakat yang suka bermaksiat. Kalau nanti kita ajak bicara, nanti dia anggap kita memaklumi kesalahan dia yang dia lakukan. Nah, biasa orang model seperti itu. Ada yang dibanci, anak kemarin yang banci. Karena nanti kalau kita ajak bicara dia begitu-begitu aja, selalu nanti dia tidak mau berubah. Tapi kalau kita tidak ajak bicara, ini dia mulai perasaan berarti kan, mau berarti kalah gitu. Gitu prinsip. Walau li ghairi zawjaini, sekalipun bagi selain suami istri. Itu aja meninggalkan bicara. Sekalipun selamanya, sekalipun bagi selain suami istri itu jaiz. Itu boleh dia hajar meninggalkan bicara bidaratin syar'iyyin untuk tujuan yang syar'i. Jadi hajar itu ada hajar syar'i, kan? Ada hajar syaitani. Meninggalkan bicara itu ada yang syar'i. Kan? Apabila sesuai dengan tujuan syariat. Ada juga hajar yang tidak sesuai syariat. Hajar apa itu? Hajar syaitan juga artinya. Contoh kafistin seperti kefasikan. Jadi tidak usah ramah dengan orang yang fasik. Karena kalau kita ramah dengan dia, duduk lagi di situ dengan dia, jadi dia anggap berarti berarti dia. Asalkan sudah pernah kita ingatkan, nyampe ini anaknya. Lihat pertimbangan yang mudarat dan manfaatnya kan. Kalau lebih bermanfaat, kita lihat. Kalau tidak kita ajak bicara maka dia akan berubah. Karena bisa diajak bicara supaya tujuannya supaya dia berubah. Dicuekin saja. Ini tujuannya supaya orang mau berubah. Dan seperti bid'ah, seperti bid'ah. Kita mau Wahabi, anak kemarin wajib, kemarin ngurangnya. Jadi kalau dia sudah menyesal pasti dia akan datang. Kenapa tidak bicara-bicara? Kita kasih ke Wahabi betul ya. Ya ayo deh. Ini aja. Dan seperti idah menyakiti. Kita kalau bicara dengan dia, sekarang ini bersahabat, sekarang ini berteman. Sekarang ini mau dekat-dekat damai, tapi nanti akan dia sakiti lagi. Jadi bagus kan nggak usah. Artinya ya jaga-jaga aja. Paling kalau kalau perlu paling cuma si hello saja. Halo. Ini tujuannya tujuan syar'i. Ini orang-orang yang cuek itu kadang perlu. Nggak usah terlalu ramah dengan orang. Kalau nanti akhirnya dia akan melakukan hal yang sama lagi. Dan seperti jadi mencegah dia jangan sampai dia berbuat maksiat. Saya dia udah minta izin dan pergi ke sana, nggak usah, itu udah larang-larang. Dia masih juga berkeras pergi, nggak usah bicara. Wa islahin, dan seperti memperbaiki artinya memperbaiki agama, baik memperbaiki lil hajir, memperbaiki agama bagi hajir, orang yang meninggalkan bicara. Artinya dia tidak mau bicara dengan orang itu karena dia sedang menjaga agama dia. Ataupun memperbaiki agama untuk mahjur, untuk orang yang ditinggalkan bicara, tidak bicara dengan dia, supaya dia mau memperbaiki dirinya. Jadi meninggalkan bicara untuk
memperbaiki orang yang meninggalkan bicara, artinya supaya untuk menjaga agama si orang yang meninggalkan, ataupun menjaga agama si orang yang ditinggalkan bicara. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul. Rasul meninggalkan bicara untuk kebaikan mahjur. Meninggalkan bicara untuk kebaikan mahjur ini, kebaikan orang yang ditinggalkan bicara ini, kama waqa'a fi qissati salasah. Memperbaiki bicara, meninggalkan bicara untuk memperbaiki orang yang ditinggalkan bicara, sebagaimana apa yang pernah terjadi oleh Jamaah pada kisah 3 orang yang takhallafu, yang tidak ikut oleh mereka 3 orang, tidak ikut oleh mereka daripada perang Tabuk. Mereka tidak ikut perang Tabuk. Fa'inahu, ataupun takhallafu, meninggalkan. Takhallafu 3 orang yang meninggalkan oleh mereka meninggalkan daripada perang Tabuk. Maka sungguhnya bermula dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hajar, meninggalkan bicara oleh dianya Rasul akan mereka 3 orang, dan nama sahabat melarang oleh dianya Rasul akan para sahabat daripada kami berbicara dengan mereka 3 orang. Jadi bukan hanya Rasul yang meninggalkan bicara 3 orang, bahkan Rasul ajak sahabat, anak ulama lain ngawanya le. Ya, nanti kalau diajak bicara mereka menganggap itu biasa. Padahal itu besar pengaruhnya, karena ketika orang meninggalkan barisan perang, yang lain nanti akan terpengaruh. Jadi sebagai hukuman untuk mereka, ini demi kebaikan si tiga orang ini, demi kebaikan si 3 orang ini Rasul cuekin. Dia hajarin, kalau bahasa kita dicuekin, ya. Jadi mereka dicuekin oleh Rasul. Dan bukan cuma Rasul mengajak para sahabat. Siapa 3 orang ini? Bermula mereka 3 orang, itu Mararah bin Rabi', yang kedua Ka'ab bin Malik, dan yang ketiga Hilal bin Umayyah. Mararah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Oleh karena itu kata orang, awailu asma'i Makkah, bermula awal-awal nama-nama mereka itu Makkah. Makkah artinya Ma itu artinya Mararah, Ka itu artinya Ka'ab, Ta di ujung itu artinya Umayyah. Umayyah artinya Hilal bin Umayyah. Bermula awal-awal nama mereka itu Makkah, bermula akhir-akhir nama mereka itu Akkah. Makkah artinya Ka'ab, ada kemana? Rabi berarti ya. Rabi. Malik itu ada Ka, kemudian Hilal bin Umayyah ada Ta. Cuman yang aneh ini, kalau Umayyah itu seharusnya awal namanya itu bukan Ta, awal namanya itu kalau bukan. Oh, boleh juga itu. Bermula awal nama mereka itu Makkah, berarti tak di ujung itu kalau dibaca wakaf itu kan jadi hak Makkah. Kalau baca wakaf kan jadi hak kan? Makkah. Jadi hak itu artinya Hilal bin Umayyah. Jadi awal-awal nama mereka adalah mim, kaf, dan hak Hilal. Ini itu ada pakai titik-titik. Iya, kalau diwakafkan jadi hak itu Makkah. Bermula akhir nama mereka itu Akkah, karena bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Kaf, dan Hilal bin Umayyah, Ta. Cuman ini kalau ada 3 syarat ini, jangan personal. Kita tidak boleh libatkan urusan pribadi. Kalau sudah bergaul dengan orang, dan melibatkan personal. Ini bukan cerita personal. Kita tidak suka saja sifat dia, bukan orangnya. Karena kalau sebagai orang mungkin itu saudara kita, mungkin itu adalah masyarakat sekampung. Masyarakat itu kampung, dia bukan urusan personal.
tapi ini urusannya adalah bukan urusan pribadi, tapi urusan sifat dia. Tidak ada urusan pribadi. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang kalau ada tujuan seperti ini, tidak usah terlalu ramah. Kalau ramah akhirnya mengganggu akhirnya. Kalau ramah dicuekin saja. Ada Tengku di Darussalam, Tengku Mahdi, orang Ulegli. Itu orang cuek sekali. Cuman kalau mengajar istiqamah mengajar. Mulai jam 9 malam. Mulai jam 9 malam turunnya jam 2 malam. Mulai jam 9 turun jam 2 malam. Nah, kali ngaji itu bawa kitab sampai 6 kitab yang ada. Nggak pernah keluar rangkang, kalaupun keluar cuma yang perlu-perlu. Dan dia kalau berjalan nggak ada lihat kiri kanan, jalan lurus saja begitu. Kita lihat kan orangnya cuek, nah, cuma dari situ orang-orang akhirnya jadi segan, nah, karena dia cuek bukan semua buktinya dia mengajar. Dia mengajar di jam 9 siang. Orang seperti itu harus didukung. Dia berbuat baik harus husnuzan, harus bersangka baik. Dia begitu bukan karena karena dia sombong, tetapi mungkin dia seperti itu untuk menjaga jangan sampai orang tersinggung dengan dia. Nah, kalau nanti dia bicara, lepas bicara orang akan nanti tersinggung. Nah, ya itu tujuannya supaya orang jangan terganggu dengan orang, jangan lurus. Nah, jadi cuek. Wa qala kullun minhuma, ramah juga kan. Jika berkata oleh kullun minhuma, oleh masing-masing daripada keduanya suami. Inna sahibah muta'addid, sungguhnya bermula pasangannya masing-masing. Itu pasangannya itu muta'addin alim, pasangannya itu yang melanggar atasnya masing-masing. Jadi istri mengatakan bahwa suami memukul dia itu tanpa hak, tapi itu adalah karena buruk perangai suami. Sedangkan suami mengatakan itu saya pukul untuk mendidik, karena dia sudah khusyus. Nah, jadi masing-masing mengatakan pasangannya yang melanggar. Niscaya ta'arrafal qadi harus mencari tahu oleh qadi. Niscaya cari tahu oleh qadi akan keadaan. Melalui siapa? Bifiqatin, melalui orang yang terpercaya. Fi jawazihima, menceritakan oleh qadhi akan keadaan melalui orang terpercaya. Menceritakan oleh qadhi tentang jawaz, tentang kebolehan keduanya suami istri. Kebolehan keduanya suami istri artinya bisa saja benar ataupun kemungkinan benar suami istri. Ya, karena dua-dua kan ada kemungkinan benar. Kemungkinan benar suami, kemungkinan benar. Jadi kemungkinan keduanya suami istri artinya kemungkinan benar keduanya suami istri. Nah, melalui orang terpercaya, qadhi mencari tahu tentang jawazima, tentang kemungkinan benar keduanya suami istri. Orang terpercaya yang yakhburuhuma, yang tahu oleh dianya orang yang terpercaya, yang mengetahui oleh dia orang yang terpercaya, mengetahui tentang keduanya suami istri. Jadi tentunya orang terpercaya ini adalah orang yang memang akrab dengan suami istri, sehingga dia mengetahui
apa persoalan suami istri. Yakhburu dibaca dengan fathi awalihi, dibaca dengan fathah awalnya. Yakhburu itu ya, wa dhammi tsalisihi, dan dhammah huruf ketiga daripadanya. Yakhbu, yakhbi, kan? Yakhbi. Ada mana cimonya yakhbi panina yakhbi, yakhbu. Nah, yang mengetahui oleh keduanya dua orang, oleh dia yang terpercaya karena keduanya suami istri, dan mana azalima, dan mencegah oleh dianya, mencegah oleh dianya qadi akan zalima, akan siapa yang zalim, siapa yang aniaya dan semena-mena ataupun yang melanggar daripada keduanya suami. Mencegah daripada aulihi lazumi, mencegah daripada kembalinya zalim, si orang yang nyaya, kembali ia kepada kezalimannya si yang pasti. Nah, qadi mencegah siapa yang zalim, i'timadan 'ala khabar firqah. Biasanya i'timadan itu hal, jadi kalau dia hal nanti takwil ke isim fa'il, berarti i'timadan berarti mu'tamidan. Hal keadaan qadi i'timadan ataupun mu'tamidan, hal keadaan qadi berpegang atas khabar firqah, atas berita daripada si orang yang terpercaya. Jadi dikirim apa namanya oleh qadi, menyuruh orang yang terpercaya untuk mendatangi suami istri bicara empat mata, supaya seorang terpercaya ini bisa menyerap semua informasi. Lalu dengan informasi ini kemudian qadi mencegah siapa yang zalim daripada kedua. Kan? Jadi begitu. Kamu pernah tanya orang? Perlu baca dalam bu, karena lu tak pernah ada ingat. Kudu makan anak kamu ileng nantinya. Nah, anjir nama enggak itu selatan bagainya. Anjir nama enggak lebih lurus. Oh, nah baca kitab lah. Anjir man, justru kadang jadi wajib itu. Nah, karena kalau kita bicara dengan dia, lalu kesalahan yang sama dia ulang, itu sama dengan kita mendorong dia untuk masuk neraka namanya. Man a'ana ala ma'siyatin wa huwa ma'hu binar. Siapa orang yang menolong orang lain berbuat maksiat, maka siapa yang menolong itu akan bersama-sama dengan orang yang berbuat maksiat dalam neraka. Ya, justru itu mau tolong dia supaya jangan dia ulangi lagi perbuatan itu. Jadi anak kemarin lama-lama cuek yang sekarang dicuekin saja, tidak usah diukur. Kan? Punya tanya mau? Pernah tanya mau? Hah? Ya sih? Pernah tanya saya? Kok nggak digantikan tawang? Hah? Pernah tanya sih? Kira tanya mimu? Wa zahir itlaqihim, bermula lahiriah yang daripada perkataan mereka. Nah, apa ada mereka itu yang di atas bisifatin, mencari tahu oleh qadi bisifatin melalui seorang sifat, seorang terpercaya.
Nah, jadi yang jadi pertanyaan menong buku beda siqah adil. Nah, adilnya kok siqah, si adil yang siqah terpercaya. Orang adil juga adalah orang terpercaya. Kalau dikatakan siqah, orang terpercaya. Nah, kalau dikatakan orang terpercaya itu umum. Nah, ada siqah riwayat, ada siqah syahadah, ada terpercaya dalam menceritakan, ada juga terpercaya dalam kesaksian. Terpercaya dalam kesaksian itu namanya adil. Tapi terpercaya tapi kalau bukan berkaitan dengan kesaksian, ya namanya siqah saja, terpercaya saja. Ya, contoh siqah riwayat, contoh terpercaya riwayat, contohnya seperti siqah Aisyah. Nah, dalam riwayat hadis, dalam riwayat hadis itu kan ada juga perempuan yang jadi riwayat hadis. Nah, jadi perempuan itu adalah siqah, tapi siqah riwayat, terpercaya tapi dalam riwayat. Jadi ini kan dia hanya ingin mendengar cerita, ingin mendengar riwayat, bukan ingin mendengar kesaksian. Jadi karena ini hanya ingin mencari informasi, mencari berita, mencari riwayat, nah, maka cukup dengan siqah, maka cukup dengan orang terpercaya. Artinya tidak harus laki-laki, boleh juga perempuan. Nah, beda kalau adil. Kalau adil itu dia terpercaya dalam kesaksian. Orang yang terpercaya dalam kesaksian itu adalah laki-laki. Karena kalau dalam kesaksian itu kesaksian itu harus menyampingkan perasaan. Jangan terbawa perasaan. Yang seperti ini perempuan tidak mampu. Perempuan itu sering terbawa perasaan. Nah, makanya kalau pada syahadah, pada kesaksian tidak boleh melibatkan perempuan. Dan kecuali pada kasus-kasus yang hanya perempuan yang tahu, misalnya kegadisan. Dan bukan yang tahunya perempuan melahirkan, yang tahunya perempuan itu. Selain persoalan yang khusus diketahui oleh perempuan, maka perempuan tidak boleh jadi saksi. Yang jadi saksi itu harus laki-laki, karena jadi saksi itu berat. Ya, jadi biar saja persoalan saksi itu ditanggung oleh laki-laki, dan perempuan yang tanggung. Kan? Nah, jadi kalau adil, kalau disyaratkan harus adil, minimal saksi itu harus dua orang, kecuali saksi untuk bulan Ramadan. Itu jadi pengecualian untuk bulan Ramadan karena ada dalilnya. Maka boleh saksi hilal Ramadan itu satu orang laki-laki. Khusus untuk hilal Ramadan saja yang boleh saksinya itu satu orang laki-laki. Selain itu tidak boleh. Jadi karena ini dikatakan siqah, jadi kan tidak harus adil berarti. Pokoknya dia terpercaya. Berarti boleh perempuan, boleh laki-laki, dan boleh juga satu orang berarti. Kan? Jadi wazahir itlaqihimul iktifa biqaulin 'adlin, iktifa biqauli 'adlin wahid. Bermula yang daripada perkataan mereka ulama. Apa kata mereka? Itu siqah yang di atas. Dari kata ini yang zahir itu iktifa biqauli 'adlin wahid, itu cukup dengan perkataan 'adlin wahid, orang adil yang satu. Jadi karena dikatakan siqah berarti cukup dengan satu orang adil. Nah, karena satu orang adil itu kan dia siqah. Ya, walaupun tidak layak dia menjadi saksi kalau cuma satu orang. Coba lihat dalam qaulu adilin. Nah, satu orang adil. Walau riwayatan, sekalipun satu orang adil itu
riwayatkan satu orang adil itu adalah adil riwayat. Siapa adil riwayat? Adil riwayat itu adalah perempuan. Adil riwayat itu adalah perempuan. Lianahu, karena semuanya bermula dianya adil, sekalipun adil itu adalah adil riwayat. Orang adil sekalipun riwayat itulah itulah orang yang diungkapkan daripadanya orang, diungkapkan dengan sikap orang yang terpercaya, orang terpercaya. Jadi kalau dikatakan sikap itu artinya orang adil sekalipun adil riwayat. Nah, beda kalau dikatakan adilin. Kalau mutlak adilin, kalau mutlak adilin itu artinya adil syahadah, adil dalam kesaksian, di mana dia harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Tapi kalau dikatakan sika, orang terpercaya, maka termasuk juga adil riwayat. Siapa adil riwayat? Yaitu perempuan. Ya, tentunya dan laki-laki berarti balik luar. Jadi di luar dikatakan sika. Karena dikatakan sika berarti tidak disyaratkan bahwa harus lebih dari satu orang. Karena kalau harus lebih dari satu orang, kenapa dikatakan sika? Harusnya dikatakan adil. Nah, jadi kalau sudah ceritanya adil, minimal saksi itu adalah dua orang, boleh satu orang. Jadi karena dikatakan sika, balik luar. Bermula yang zahir daripada perkataan mereka yang ulama itu yang tadi cukup dengan perkataan adilin wahidin, orang adil yang satu. Qala al-musannif tab'an lil Rafi'i wa la yakhlu an ihtimam. Berkata oleh musannif mengikut kepada Imam Rafi'i. Apa kata beliau? Layak lu, tidak sunyi oleh dianya perkataan mereka tidak sunyi daripada ihtimal, kemungkinan apa? Kemungkinan cukup dengan satu orang ahli. Jadi kemungkinan artinya kemungkinan cukup dengan satu orang ahli. Jadi itlaq mereka itu kata Imam Nawawi. Nah, biasanya begitu. Biasanya kemungkinannya adalah cukup dengan satu orang. Nah, gitu. Fa'inistad dasyikab. Nah, coba lihat dalam qauluhu ta'arrafal qadi. Mencari tahu oleh qadi. Ta'arafa dibaca dengan tasdid ra yang mukmalah, tasdid ra yang kosong, yang tambah tiga. Artinya istakhbara an alihima ma ya'rifuhuma. Wujuban ala qadi. Artinya mencari tahu oleh dianya qadi tentang keadaan keduanya suami istri. Mencari tahu oleh qadi, menuntut tahu oleh qadi akan siman, yang mengetahui oleh dia siman akan keduanya suami. Qadi menuntut kepada man, orang yang tahu tentang keduanya untuk beritahu. Ya. Hal keadaan wajib minal hajati ilaihi, hal keadaan wajib ketika perlu kepadanya siman. Nah, jadi ketika perlu kepada orang lain untuk memberitahu, maka qadi beritahu melalui orang itu. Kalau perlu, artinya kalau saya tidak perlu, artinya qadi sendiri tahu bagaimana kondisi mereka berdua, siapa yang sebenarnya melanggar dan siapa yang tidak melanggar. Kalau qadi sendiri tahu ya tidak usah, ataupun tidak wajib qadi cari tahu melalui orang lain. Jadi perlu pihak yang ketiga ini, perlu pihak ketiga ketika perlu. Kalau tidak perlu, wajib ini ketika perlu. Wa kharaja bi ta'addi, keluar dengan ta'addi, keluar dengan langgar. Nah,
Keluar dengan melanggar, keluar oleh kirahatus suhbah linahwi fibrin au maradin. Keluar dengan melanggar, keluar oleh ketidaksukaan suhbah bersama artinya hidup bersama. Keluar oleh ketidaksukaan suhbah, ketidaksukaan hidup bersama dikarenakan seumpama kibrin, dikarenakan seumpama tua. Suaminya sudah terlalu tua suaminya. Nah, dia batuk saja pingsan. Dia yang batuk dia pingsan. Jadi kan bikin malas orang-orang modern ini. Jadi bukannya melanggar itu. Suami seperti itu karena memang dia sudah tua dan istri pun malas mau temani. Nah, dikarenakan seumpama tua ataupun sakit, fala syai'a fihi, maka tiada sesuatu pun padanya mazkur. Apa mazkur? Yaitu tidak suka hidup bersama dikarenakan salah satu pasangan istri tua ataupun sakit. Tidak ada suatu apapun, artinya oleh qadi tidak perlu menyuruh orang untuk cari tahu. Nah, lihat saya kondisinya seperti apa, itu orang sakit-sakitan. Akan tetapi yundabu istiqaful karih bima yardihi, akan tetapi dianjurkan. Nah, dianjurkan membujuk si karih, membujuk si orang yang tidak suka, membujuk pihak yang tidak suka. Bujuk dengan apa? Bujuk bima yardihi, bujuk dengan sesuatu yang meridai oleh dia orang yang tidak suka akan dia sesuatu. Bujuk mempliu, bolong-rom. Nah, maklumi saja itu kan sakit. Kalau kamu maklumi, dia kaju pliu. Walau bitarki ma'dihatihi. Nah, memujuk pihak yang tidak suka dengan sesuatu yang ridha oleh dia orang yang tidak suka dengan akannya sesuatu, sekalipun resiko daripada dia ridha ini, sekalipun resiko ridha ini bisa dengan mengabaikan, meninggalkan sebagian haknya kan, haknya pihak yang tidak suka. Jadi si istri ini kenapa dia dia bermuka masam kepada suaminya? Karena suaminya itu sakit-sakitan suaminya. Baru alami kecelakaan, kemudian lumpuh. Orang kahe keluar rumah. Terus bak di mangling. Aku tahu akhirnya dah. Kaji lah dang. Kalau seminggu 2 minggu, kalau udah berbulan-bulan orang udah mulai bosan itu. Kali udah mulai masa-masa, udah mulai bicaranya udah mulai kasar. Jadi yang gimana putar hati yang melanggar kan nggak melanggar. Suami kan tidak bisa memihak dia, maka wajar kalau istri seperti itu. Istri bermuka masam, kenapa? Suaminya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini yang gimana? Maka qadi, ya kalau qadi misalnya sibuk, maka qadi menyuruh orang datang untuk dampingi istri, ajak bicara empat mata dan ceritakan kepada dia hal-hal yang bisa membuat dia senang, walaupun harus mengabaikan dia. Misalnya seperti apa? Cerita tentang di surga itu adalah kalau kamu sabar maka balasannya adalah surga. Ini penderitaan yang cuma sesaat. Justru penderitaan ini adalah kebun, salah satu daripada kebun-kebun surga. Oh kenerima. Oh nah, baik luar. Fa'inistat dasyikak, maka jika telah parah oleh keretakan,
Keretakan artinya khilaf, artinya perselisihan. Jika telah parah oleh keretakan, artinya perselisihan antara kedua suami istri, dengan pengertian kekal oleh keduanya suami istri atas saling caci, buat tadarus dan saling pukul. Makanya istrinya naik monofile, ataupun dua-duanya bertemu di arena gulat. Nah, ini dua-dua atlet gulat. Nah, dua-dua atlet gulat. Jadi, Koyawan lenong dibantu oleh suami, istri balas banting, saling banting membantu. Nisnya, ya. Jadi senantiasa saling caci. Nah, pokoknya asal kita masuk ke rumah itu yang kita dengar itu kebun binatang semua di dalamnya. Kambing lah, babi lah, anjing lah. Nah, semua isi kebun binatang sudah disebut ini. Nah, dan udah seperti apa? Udah seperti daerah siaga 1. Yang suami pulang parah, istri juga pulang parah. Jadi siaga 1 itu masuk di rumah itu. Ya gimana? Nah, itu tak mungkin lagi didamaikan itu. Kalau tadi kan masih cegah, jadi cegah, kemudian balik lagi hidup di rumah itu pun cuma bertahan paling lama cuma 1 hari. Habis itu bertengkar lagi, berkelahi lagi. Nah, ya. Jadi yang gimana niscaya ba'asal qadi hakaman min ahli. Niscaya mengutus oleh qadi akan penengah. Mengutus oleh qadi akan seorang penengah daripada keluarganya suami dan seorang penengah daripada keluarganya istri. Untuk apa? Supaya melihat oleh keduanya hakam, oleh keduanya penengah, melihat oleh keduanya penengah tentang amrihima, tentang persoalan keduanya suami istri. Ataupun mengamati oleh keduanya penengah, mengamati tentang persoalan keduanya suami. Setelah bersunyi-sunyi, setelah berdua-duaan, bersunyi-sunyi artinya berdua-duaan, 4 mata. Setelah berempat mata, hakami bihi, penengahnya suami dengannya suami, wa hakami biha, dan berempat mata, penengahnya istri dengannya istri. Suruh datang penengah. Ya tentunya orang yang akrab dengan suami dan istri. Kemudian suruh curhat. Nah, pakai namanya saya anu tadi lu. Ada kau nggak lagi punya muslim, mungkin bah. Dia kalau tidur, lagi bui. Gila kau aja piaganya. Ikut kan lagi bui, padahal dia lagi bui aja ini. Pagi sama aman juga. Orang tidur kan dia nggak tahu, kan? Wa ma'rifati ma'idahuma bidalik. Jadi setelah bicara 4 mata oleh penengahnya suami dengannya suami, dan bicara 4 mata oleh penengahnya istri dengannya istri, dan setelah ma'rifati ma'idahuma bidalik, dan setelah mengetahui persoalan pada keduanya suami istri, pada demikian suka, pada demikian keretakan. Apa sebenarnya yang menjanggal? Mengganjal. Wa yusliha bainahuma,
dan mendamaikan oleh keduanya dua orang penengah di antara keduanya suami istri. Jadi setelah bisa lambat mata dan mengetahui apa persoalannya, maka keduanya mendamaikan. Ataupun supaya yufarita itu atas kepada yusiha itu atas kepada yang zura, jadi supaya mengamati oleh keduanya dan supaya yusiha, supaya mendamaikan oleh keduanya dua penengah di antara keduanya suami istri. Ataupun kalau tidak mungkin didamaikan, yufarika in asal Islam, ataupun menceraikan oleh keduanya, dua orang penengah in asal Islam, jika payah oleh mendamaikan. Jadi kedua penengah ini saja yang menceraikan. Karena itu suami istri kalau mereka berdua datang akhirnya berkelahi nanti. Ini dua penengah inilah, mereka berdua duduk bersama, mereka berdua duduk dengan penengah, suami duduk dengan suami, penengah istri duduk empat mata dengan istri. Kalau bisa didamaikan mereka berdua damaikan. Kalau tidak mungkin, ini kedua orang penengah ini bicaralah dua orang ini, kibal tangkap berawa ada dua. Jadi kibal kakelah kutala adik kah. Jadi penengah yang mengatakan talak, si penengah itu yang mengatakan talak. Dan ini sudah berjalan di kawaket kan seperti itu. Jadi suami istri dibawa kawaket, diberikan nasihat suruh berdamai dan lain sebagainya. Kalau juga masih berkeras, akhirnya kawaket yang ketok palu. Kalian berdua sudah bercerai. Jadi cara menceraikan itu bagaimana alama saya? Cara menceraikan ini, menceraikan oleh keduanya dua orang penengah alama saya sesuai keterangan yang akan datang oleh dia. Jadi ada kata caranya itu. Ini biasanya yang buat cerai ini artis biasanya yang buat cerai ini. Artis kan begitu, ketahuan suaminya selingkuh, ini dia buat cerai ke pengadilan. Pertama kan pengadilan panggil dulu itu suami istri. Tidak ada pakai hakam. Pengadilan yang panggil itu suami. Kalau misalnya tidak bisa didamaikan, istri berkeras untuk cerai. Akhirnya pengadilan yang memutuskan berarti udah jadi cerai berarti. Qala ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakama. Jika khawatir oleh kalian akan keretakan di antara keduanya suami. Khawatir keretakan artinya itu khiftum di situ, khafa bermakna alima, tahu atau yakin. Ya, khiftum bermakna yakin. Jika yakin oleh kalian akan keretakan antara keduanya suami istri, niscaya putuslah oleh kalian akan hakam, akan seorang penengah. Ilah des. Siapa kalian ya? Kalian berarti siapa-siapa yang berwenang dalam memutuskan hukum. Dan dalam hal ini tentunya adalah qadha. Ada ini. Jadi besok Yasir kalau terjadi kewakilan dapat urusan yang seperti itu, dan prosedur
maksudnya seperti ini. Jadi ada istri membuat cerai, malah kok kapat. Ya, hai tinja. Saudara dia mana? Kalau dia tidak mau datang, saudara dia mana? Suruh datang saudaranya. Kalau suami tidak mau datang, saudara dia yang suruh datang. Nah, gali informasi dari situ. Itu saudara kamu kenal gitu. Gali informasi. Nah, suruh tanya apa yang bisa diperbaiki atau tidak. Nah, sudah digali informasi, suruh balik lagi. Nah, gimana? Nah, bisa dimaikan. Tadi saya damaikan. Oh, sudah, berarti panggil suami istri. Kalau tidak mau, istri ataupun suami itu tidak mau hadir, maka diputuskan saja di situ, berarti melalui informasi daripada pihak yang diutus oleh si hakim yang dari keluarga suami ataupun suami dan istri. Dari informasi yang digali itu kemudian kalau namun berada yang mana? Berada yang bingung. Wahuma wakilani lahuma. Bermula keduanya hakam, keduanya penengah dari pihak istri maupun penengah dari pihak suami. Bermula keduanya penengah, keduanya itu wakilani lah. Keduanya itu adalah wakil bagi keduanya suami istri. Keduanya itu wakil. Nah, wafi qaulin hakimani. Menurut satu pendapat, mereka berdua itu bukan wakil. Mereka berdua itu hakiman. Mereka berdua itu adalah hakim. Nah, bukan wakil suami dan istri. Mereka berdua itu adalah hakim yang muallayani minal hakim, yang dilantik akan keduanya hakim, dilantik dari si hakim. Jadi mereka berdua itu adalah hakim. Hakim artinya istiqlal. Nah, mereka berdua itu mustaqil, mereka berdua itu independen, mereka berdua itu berdiri sendiri, bukan wakil dari suami, bukan juga wakil dari istri, dan bukan juga wakil dari hakim. Keduanya itu dilantik oleh hakim. Jadi artinya mereka berdua setelah menggali informasi dari suami dan istri, maka mereka berdua bisa memutuskan sendiri. Dan tidak perlu ada persetujuan daripada hakim yang melantik, dan tidak perlu ada persetujuan daripada suami ataupun istri. Jadi mereka berdua itu hakim, bukan wakil suami ataupun istri. Artinya mereka berdua ini, penengah ini, berhak memutuskan sendiri walaupun tanpa persetujuan dari suami ataupun istri. Itu menurut Qauli. Ini menurut hakim ini. Kedua penengah itu, keduanya itu adalah hakim yang dilantik akan keduanya hakim dilantik dari hakim. Nah, kenapa mereka berdua itu adalah hakim? Hakam itu, penengah itu adalah hakim. Karena semuanya bermula Allah Ta'ala itu sama rumah hakam ini, menamakan oleh Allah akan keduanya. Nah, akan keduanya hakam, akan keduanya penengah, ataupun keduanya hakim ya. Karena semuanya bermula Allah Ta'ala itu menamakan oleh dia Allah Ta'ala akan keduanya hakim. Allah telah makan sebagai hakaman, Allah menamakan sebagai dua orang penengah. Wal wakil ma'dunun laisa bihakam. Sedangkan bermula wakil itu orang yang diberi izin, laisa bihakam, bukan hakam. Orang yang diberi izin, yang tidaklah bermula dia orang yang diberi izin. Orang yang diberi izin itu bukan hakam, bukan penengah. Penengah apa? Dia kan cuma perpanjangan tangan dari suami ataupun perpanjangan tangan dari istri. Kalau cuma perpanjangan tangan itu bukan penengah namanya. Penengah itu dia harus bisa memutuskan sendiri, dan keputusan dia itu punya kekuatan.
Sedangkan kalau wakil itu keputusannya itu tidak punya kekuatan selama tidak sesuai dengan persetujuan dari pihak suami ataupun istri, ataupun tidak sesuai dengan izin dari suami ataupun istri. Itu kalau wakil, perbuatan dia itu tidak punya kekuatan kalau tidak sesuai dengan izin. Nah, ini dia hakam. Nah, hakam ini kan berarti dia bisa memutuskan sendiri, tidak perlu sesuai izin atau tidak. Ya. Nah, itu. Jadi mereka berdua itu dinamakan sebagai penengah. Sedangkan bermula wakil itu orang yang diberi izin, yang tidaklah bermula dia orang yang diberi izin. Itu orang yang diberi izin itu bukan hakam, bukan penengah. Nah, jadi dia bukan penengah, tapi dia itu wakil itu adalah perpanjangan tangan, bukan penengah. Kalau penengah itu berarti dia mustatil, dia independen, berarti dia berdiri sendiri. Kalau wakil bukan berdiri sendiri dia itu. Nah, makanya, hakam di situ berarti hakim, bukan wakil. Namanya Allah namakan itu kan penengah, berarti dia bukan perpanjangan tangan suami, bukan juga perpanjangan tangan dari istri. Sedangkan wakil itu perpanjangan tangan dia. Nah itu. Ada yang lewat di atas, wahal ba'suhu, wahal ba'suhu wajibun aw mustahabun wajahan. Apakah bermula mengutusnya hakam? Apakah bermula mengutusnya penengah itu wajib ataukah dianjurkan? Nyambut kewajiban qadhi ataukah hanya dianjurkan bagi qadhi? Nah, dua wajah. Mensahihkan oleh Imam Nawawi dalam Rawdah akan wujubah, wajib dia yang mengutus. Jadi kalau qadhi tidak mengutus, maka qadhi itu sudah berdosa. Qadhi berdosa berarti dia sudah fasik. Kalau dia fasik, maka dia terpecah dengan sendirinya. Sehingga keputusan qadhi kalau dia tidak bertobat, keputusan dia itu tidak ada kekuatan hukum. Besar pengaruhnya itu. Kalau wajib, maka si qadhi itu jadi fasik. Ketika qadhi sudah fasik, tidak bisa lagi memutuskan hukum. Ini mensahihkan oleh Imam Nawawi dalam Rawdah akan wajib dia mengutus. Kenapa lillahi amri bil ayat? Karena lahiriah perintah pada perintah itu dirujuk perintah itu untuk wajib zahiran pada zahir. Zahir perintah itu wajib. Karena tidak ada karena yang memalingkan dari pengertian zahir, maka mengutus itu berarti wajib. Itu kan fab'atsu wa katakannya, maka utuslah oleh kalian. Itu kan perintah. Lanjut yang tadi. Wajhul awal, bermula alasan daripada pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Wakilan. Dua orang penengah itu adalah wakil bagi suami dan istri. Dia itu wakil. Berarti perpanjangan tangan, berarti ya perpanjangan tangan. Tapi Allah katakan itu hakam. Penengah itu kan berarti sama seperti orang main bola. Orang main bola itu kan ada penengahnya itu, yang kasih keluar kartu kuning, kartu merah. Dia kan memutuskan sendiri dia. Tidak harus minta izin kepada pelatih masing-masing klub. Jadi lu mau beri kartu merah ke pemain kah? Kan nggak usah banyak tanya, ambil keputusan sendiri. Nah itu hakam. Sedangkan wakil itu dia berbuat harus sesuai izin. Ini gimana dia dikatakan itu hakam? Kenapa? Kalau mau wakil mau dia Qala Allah Ta'ala fab'atsu wakila. Tengok ya.
begitu kalau mau wakil, fab'atsu wakila. Allah katakan hakam bukan wakil. Wakil. Dinyungkat tajam. Mau nak kaya. Kalau lagi nyanda, belum kita ke gigo. Sakit gigo pakuah nak kaya badodo. Kacik kok bangai. Kacik kok bangai. Awal bermula alasan. Kenapa yang pertama? Nah, itu jadi oleh Qaulin katakan kalau yang mau wakil kenapa tidak dibilang wakil? Kenapa bilang hakam? Mereka membuka wakil, atau membuka hakam. Bermula wajah alasan pendapat pertama itu sungguhnya bermula situasi sebagai penengah itu sebagai pihak yang ketiga. Nah, semuanya bermula situasi itu terkadang menyampaikan oleh biaya situasi menyampaikan kepada perceraian. Nah, ini kadang berdampak kepada perceraian ini. Kan? Wal budu'u aku zauji wal malu aku zauja. Sedangkan berbula godok itu hak lako, harta itu hakku saja. Bermula butuh itu hak suami, harta itu adalah hak istri. Apa harta itu bisa berupa nafkah dan lain sebagainya. Ataupun kalau misalnya hulu, ya gimana kau tua belum pengen dong. Dan dibutuh itu hak suami dan bermula itu hak istri. Sedangkan bermula keduanya suami istri, keduanya itu rasyid. Keduanya itu orang yang dewasa, bukan safi, bukan orang yang kekanak-kanakan, bukan orang naif. Maka la yuwalla alaihima fi haqqihima. Maka tidak dapat diberi kuasa atas keduanya suami istri menyangkut haqqihima. Tidak bisa diberi kuasa yang memberatkan alat akan memberatkan. Tidak bisa diberikan kuasa memberatkan keduanya suami istri menyangkut hak hima, menyangkut hak keduanya suami istri. Karena ini persoalan kadang berujung kepada perceraian. Nah, kalau diberi kuasa kepada orang lain menyangkut hak mereka berdua, di mana kuasa itu adalah kuasa yang memberatkan mereka berdua, kenapa pihak lain yang memberatkan mereka berdua? Sedangkan mereka berdua ini adalah rasyid, dua orang yang dewasa. Mereka berdua itu orang yang dewasa, kenapa diberi kuasa kepada orang lain? Yang bisa diperwali itu kalau sapi, majnun, sabi, orang yang sapi, orang yang sudah tua tapi masih sapi, masih kanak-kanakan, ataupun anak-anak, ataupun orang gila, ya kan? Itu yang bisa diperwali. Orang rasyid itu tidak bisa diperwali. Dia adalah wali untuk dirinya. Nah, kenapa diberi kuasa memberatkan keduanya pihak ini menyangkut hak keduanya suami istri. Maka hakam di ayat ini menimbang bahwa si pihak yang ketiga ini kadang ikut campurnya intervensi pihak yang ketiga ini kadang berujung kepada perceraian. Jadi karena intervensi campur tangan ini kan mereka sudah campur tangan di persoalan keluarga orang lain. Nah, karena campur tangan mereka berdua ini kadang bisa berujung kepada perceraian. Maka campur tangan mereka berdua ini harus sesuai dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Tidak boleh campur tangan pihak ketiga ini berdiri
berdiri sendiri. Kalau campur tangan pihak ketiga ini berdiri sendiri, berarti pihak yang ketiga ini dia jadi wali untuk suami, untuk istri. Berarti dianggap suami istri ini orang bodoh berarti. Nah, ini haiduk nakai, maka hakam di situ artinya wakil. Dia boleh campur tangan, tetapi harus sesuai izin dari suami ataupun istri. Ya, bukan berdiri sendiri. Jadi campur tangan yang sesuai izin, campur tangan sesuai izin apa namanya? Itu wakil namanya. Nah, maka pendapat pertama katakan ini dua orang penengah ini, mereka berdua ini adalah wakil. Jadi harus minta izin kepada suami dan istri. Jadi konfirmasi dulu pada suami istri. Nah, si penengah dari suami konfirmasi kepada suami, ini istri kamu nampaknya sudah bulat tekad dia untuk tidak lagi ingin hidup bersama. Kamu bagaimana? Belum pihak eleh manji. Jadi kibah yang kibah na bakam. Muna dia ngecerai tapi bayi peng. Berarti kan ceritanya uluk berarti ya. Ini itu. Jadi kalau suami katakan, talak saya lah. Oh, enggak perlu pakai uang. Enggak usah uang, yang penting bercerai saja lah. Berarti si wakil ini yang nanti akan datang kepada wakil dari pihak istri untuk bilang begitu nanti. Kayak tali deh. Gimana? Bilang begitu tali. Itu. وعلى الأول يشترط رضاهما. Maka berdasarkan pendapat pertama bahwa hakam itu adalah wakil, bahwa penengah itu adalah yusharatu ridhahuma, disyaratkan akan ridhahuma, persetujuan keduanya suami istri. Nah, persetujuan keduanya suami istri biba'atil hakamaini, persetujuan suami istri dengan mengutus dua orang penengah. Karena mereka berdua ini wakil kan. Jadi ini ceritanya kan qadhi ingin mengutus wakil dan untuk untuk menengahi. Di mana tugas orang yang menengahi ini adalah kalau bisa didamaikan, kalau tidak ya tidak usah didamaikan, bercerai berarti. Nah, jadi harus ada persetujuan dari suami istri bahwa yang mau diutus penengah atau tidak. Kalau mereka berdua setuju ya diutus penengah. Kalau memang tidak setuju ya sudah dicerai berarti. Ya, ceraikan saja berarti. Nah, fayuwakkiluhu wa hakamahu bitolaqin wa qabuli 'audi iwadi khul'an. Maka memperwakilkan oleh dianya suami akan penengahnya suami, memperwakilkan oleh dianya suami akan penengahnya suami perwakilkan dengan talak. Wa qabuli iwadi khul'an, itu wa bermakna aw. Ataupun tambah hamzah sajalah di situ. Jangan lupa nanti. Maka memperwakilkan oleh dianya suami akan penengahnya suami perwakilkan, adakala suami perwakilkan talak atau bukan talak, qabuli audi iwadi khul'an, ataupun suami perwakilkan dengan menerima bayaran khulu. Artinya berarti suami menyuruh si wakil ini untuk mengucapkan kata khulu berarti. Jadi suami ini yang alama saya di belakang. Jika payah oleh berdamai ataupun menceraikan oleh keduanya, jika payah oleh berdamai alama saya sesuai keterangan yang akan datang. Jadi bagaimana cara menceraikan? Inilah keterangan yang akan datang. Jadi cara menceraikan itu adalah suami perwakilkan kepada penengahnya, adakala dia perwakilkan talak ataupun dia perwakilkan untuk menerima bayaran
Wa tuwakkilu hiya hakamaha bi badli iwadin wa qabuli talaqin, dan memperwakilkan oleh dianya istri akan hakamaha, akan penengahnya istri. Jadi kalau penengah suami itu tugas dia itu dua. Ya, pilihan dia itu penengah suami itu pilihannya dua. Yang disuruh kepada dia itu dua. Adakala dia disuruh untuk mengucapkan cerai kepada pihak istri, ataupun dia disuruh untuk mengucapkan kata khulu dan menerima bayaran khulu. Sedangkan dari pihak istri, hakam dari pihak istri, tugas dia berarti cuma satu. Karena kalau misalnya penengah suami mengatakan cerai, apa boleh buat kan? Suka atau tidak suka, kalau dikatakan cerai berarti sudah jatuh talak berarti. Ya. Tapi kalau suami, wakil dari suami mengatakan khulu, itu pihak perempuan itu sudah dikhulu. Maka tugas daripada penengah istri itu adalah menerima perceraian dengan iwat khulu, menerima perceraian dengan bayaran khulu. Begitulah. Jadi mewakilkan oleh dianya istri akan penengahnya istri perwakilkan dengan memberi bayaran dan menerima talak dengannya bayaran. Bayaran apa itu? Itu bayaran khulu. Wa yufarriqul hakamani bainahuma ira'ayahu shawaba, dan menceraikan oleh kedua penengah antara keduanya suami istri jika melihat oleh keduanya dua penengah akan dianya perceraian sebagai shawaba, sebagai sesuatu yang tepat. Wa ala tsani la yushtaratu ridahuma, dan berdasarkan pendapat yang kedua bahwa kedua penengah itu adalah hakim, berarti tidak harus ada izin daripada suami ataupun istri. Kalau sudah diputus oleh qadhi, maka mereka memutuskan sesuai dengan informasi yang mereka lihat, mereka amati. Berdasarkan pendapat kedua, tidak disyaratkan akan persetujuan keduanya suami istri. Di ba'sil hakamain tidak disyaratkan akan persetujuan suami istri, persetujuan tentang mengutus dua orang penengah. Jadi itu adalah keputusan sepenuhnya daripada qadhi. Tidak perlu ada persetujuan. Dan apabila melihat oleh hakam zauji, apabila melihat oleh penengah dari suami, bila melihat, bila memandang oleh penengah suami, memandang ia akan talak, artinya dari pertimbangan dia ini sebaiknya talak. Niscaya istaqalla bihi, niscaya memutuskan sendiri oleh dianya hakam, oleh dianya penengah suami, dia putuskan sendiri dengannya talak. Jadi kalau dia melihat bahwa ini sebaiknya talak, jadi tidak usah minta persetujuan dari suami. Anak laki-laki izin mbak lakon, kayaknya untuk mungkin tentang keluarganya. Jadi gimana? Kakak anak laki izin dari mbak lakon aja pergi saja kepada hakam dari istri. Itu adik kamu sudah dicerai, walaupun suami tidak mengucapkan kata cerai. Dan itu hukum di Indonesia dia pakai wajah yang kedua ini, pendapat yang kedua ini. Misalnya kalau suami itu berpoligami dan istri tidak setuju, itu istri bisa mengadu ke pengadilan. Jadi istri mengadu ke pengadilan,
suami dipanggil, kalau suami tidak datang nanti dilapor ke polisi, ditangkap suami yang pedofil, maling-maling mentong. Jadi itu pendapatnya mati dia. Disuruh yang gimana? Istri kedua atau istri pertama yang tidak boleh digabung, tidak boleh poligami. Kalau suami bercerai poligami, maka hakim yang kemudian menjatuhkan talak. Jadi ini berarti cok pendapatnya berarti. Wala yazidu ala talqatin, tapi tidak melebihkan oleh dianya penengah suami, tidak melebihkan di atas satu talak. Jangan dia talak 3. Kalaupun dia katakan talak 3, dia itu cuma 1. Wa ira'a khul'a, jika memandang oleh dianya penengah suami, memandang ia akan khulu. Memandang artinya menimbang, ya. Jika mempertimbangkan oleh dianya penengah suami, mempertimbangkan ia akan khulu dan sepakat setuju akan dianya akan dia penengah suami, setuju oleh penengahnya istri. Nah, jadi pertimbangan daripada akan suami adalah khulu dan setuju akan dianya hakam suami, penengah suami oleh penengahnya istri, niscaya saling khulu oleh mereka berdua. Mereka berdua saja lah yang pakai Pak. Nah, khulu mencoji, khulu berarti lah. Khulu berarti. Summa al-hakaman yushtaratu fi ma'al qawlani ma'an qudiyah wal adalah wal ijza ila mahwal maqsud bil ma'siyah bil ijza. Kemudian bermula kedua orang penengah itu disyaratkan pada keduanya dua orang penengah berdasarkan dua pendapat tadi, yaitu pendapat pertama penengah itu adalah wakil, pendapat kedua penengah itu adalah hakim. Disyaratkan pada keduanya ma'an, disyaratkan pada keduanya dua penengah sekaligus, disyaratkan akan huriyah, berstatus merdeka. Yang kedua disyaratkan adil. Yang ketiga disyaratkan mengerti ilama wal maksud, mengerti kepada apa, terpetunjuk kepada apa yang bermula di agama itu tujuan daripada maksima, daripada mengutus keduanya dua hakam, dua penengah. Jadi penengah ini dia harus, yang pertama dia orang yang kedua dia. Jenis kelamin tidak ada urusan, perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Yang ketiga dia harus orang yang pintar, orang yang bijaksana. Dia mengerti tentang bagaimana cara mencapai tujuan. Tentunya yang menjadi prioritas, dia mengerti bahwa prioritasnya ini adalah yang diutamakan itu adalah mendamaikan. Nah, bagaimana cara mendamaikan? Cara mendamaikan ini caranya harus begini ya. Dia harus cari caranya seperti apa. Jadi orangnya harus pintar. Ya, ketika mendamaikan itu tidak perlu, baru dia ambil rencana yang lain. Mendamaikan tidak bisa, udahlah bercerai. Kemudian bagaimana cara bercerai, dia pun harus mengerti bagaimana langkah-langkah untuk sampai pada perceraian. Yang menguntungkan bagaimana? Menguntungkan khulu. Dia cari langkah supaya dia bisa memperoleh tujuan, yaitu khulu. Jadi dia harus ihtidak, dia harus terpetunjuk, dia harus mengerti bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Berarti ini kan harus orang pintar, berarti orang yang pandai bernegosiasi berarti. Jadi yang ketiga ihtidak ila mahwal maksud min baksi, terpetunjuk, tertuntun, pun mengerti
kepada apa ataupun tentang sesuatu yang bermula dari sesuatu itu tujuan daripada baksi mengutus keduanya dua pendengar. Donal ijtihad tidak perlu bersifat ijtihad. Tidak disyaratkan dia punya sifat ijtihad. Tidak harus mujtahid. Mujtahid itu orang jenius. Tidak harus jadi orang jenius. Yang penting dia mengerti langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Tidak harus bersifat ijtihad. Bersifat mencari siapa, mencari di mana mujtahid sekarang. Nah, waktu syaratul dzukurah ala tsani, dan disyaratkan akan jantan. Disyaratkan jantan. Jangan betina. Ala tsani berdasarkan pendapat yang kedua, yaitu pendapat bahwa hakam ini adalah hakim. Jadi kalau hakim itu harus laki-laki. Hakim itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Jadi kalau penengah ini adalah hakim, maka dia harus laki-laki. Tapi kalau penengah ini adalah wakil, maka tidak harus laki-laki, boleh juga perempuan. Wa kaunuhuma min ahli zaujain aula la wajibun, bermula keadaan keduanya dua orang penengah itu dari keluarga suami istri, itu kedua penengah itu dari keluarga suami istri itu lebih utama, la wajibun, bukan suatu kewajiban, itu utama misalnya wajib. Benar ya. Sungguh